kalau di masjid ini ada kajian itu harusnya lebih sering isinya itu kabar gembira, karena yang ke masjid mesti orang beriman. Jangan orang sudah di masjid malah ditakut-takuti pakai ayat-ayat azab, pakai hadis-hadis azab, ditakuti belum tentu amal ibu diterima. Loh, udah beramal malah ditakuti nggak diterima, nggak cocok itu, ya toh? Tapi perlu ditakut-takuti. Ya, perlu, tapi itu yang durhaka, bukan untuk yang beriman. Untuk yang bandel-bandel, untuk yang durhaka perlu sebagai peringatan. Judulnya sebagai apa? Peringatan supaya sadar. Nah, Bapak Ibu kan sudah sadar, sudah beriman, masih takuti juga, nanti malah takut, nggak jadi beriman aja gitu kan. Itu ya kira-kira logika Al-Quran begitu. Logika Al-Quran berikan kabar gembira kepada orang yang sudah beriman. Karena sudah beriman, maka kita berarti telah diberi karunia yang besar oleh Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasannya kita mengawali kaji ini terus berdoa ya. Tadi kami sempat nengok Bang Dedi yang mendapatkan ganjaran, mendapatkan rahmat berupa sakit. Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan pengobatan yang baik, diberikan sembuh dari sakitnya, disehatkan. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama adalah pada surah Yunus, surah 10, ayat yang ke-58, Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dan karunia-Nya maka hendaklah bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah di ayat ini. Ini pertanyaan menarik sekali Bu ya. Mari kita ulangi lagi surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-58 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu bunyi teks ayatnya. Surah 10 ayat 58. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tadi yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah di ayat ini, kok itu dikatakan lebih baik dari apapun yang dikumpul-kumpulkan manusia di dunia ini. Kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kita sudah termasuk yang diberi atau belum? Kan gitu kan? Nah, sebelum itu mungkin coba kita lihat, kira-kira yang dikumpul-kumpulkan manusia di dunia ini umumnya apa? Harta. Berarti apa? Ini lebih baik dari harta. Nah, itu barangnya apa itu? Kok ada yang lebih baik dari harta di dunia ini? Dan karena alasan itulah hendaklah kamu semua sekalian manusia atau orang mukmin bergembira. Itu ya. Jawabannya kalau kita lihat di Al-Quran, maka yang dimaksud karunia Allah
di ayat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud rahmat itu adalah Al-Qur'an. Sekarang mari kita lihat dalilnya. Yang pertama kita lihat di surah yang ke-33, namanya surah Al-Ahzab, ayat yang ke-45 sampai 47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya, monggo. Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Kenapa itu ternyata disebut lebih bagus dari yang dikumpul-kumpulkan, dan karunia itu adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW di ayat ini. Wahai Nabi, ayat 47 itu loh, berikan kabar gembira kepada orang mukmin bahwasanya dengan diutusnya engkau itu adalah karunia yang besar dari Allah untuk kalian. Ya, itulah mengapa karunia di ayat tadi dikatakan sebagai karunia yang besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Alhamdulillah. Gembira Bapak Ibu. Apalagi tadi dikatakan di lanjutan ayatnya apa? Berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Bapak Ibu sekalian kan orang mukmin. Amin gitu loh. Malah bengong piye? Nah ya. Maka berarti berikan kabar gembira, orang beriman kok. Itu berarti kalau di masjid ini ada kajian itu harusnya lebih sering isinya itu kabar gembira, karena yang ke masjid mesti orang beriman. Jangan orang sudah di masjid malah ditakut-takuti pakai ayat-ayat azab, pakai hadis-hadis azab, ditakuti. Belum tentu amal ibu diterima loh, udah beramal malah ditakuti nggak diterima, nggak cocok itu, ya toh? Tapi perlu ditakut-takuti. Ya, perlu, tapi itu yang durhaka, bukan untuk yang beriman. Untuk yang bandel-bandel, untuk yang durhaka perlu sebagai peringatan. Judulnya sebagai apa? Peringatan supaya sadar. Lah Bapak Ibu kan sudah sadar, sudah beriman, masih takuti juga, nanti malah takut, nggak jadi beriman aja gitu kan. Itu ya kira-kira logika Al-Quran begitu. Logika Al-Quran, berikan kabar gembira kepada orang yang sudah beriman. Karena sudah beriman, maka kita berarti telah diberi karunia yang besar oleh Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Janji ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngaji nggak boleh kelihatan sedih ya, betul nggak? Nggak boleh kelihatan stres gitu, terus kemudian malah bunyi statusnya, kenapa harus aku yang mengalami? Nggak boleh gitu. Wong sudah diberi karunia yang besar oleh Allah kok malah bawaannya sedih, itu tidak boleh. Bawaannya cemas, itu tidak boleh. Harus gembiranya apa? Karena syukur gitu loh. Bukan gembira karena sombong, bukan. Bergembira kita bersyukur kok dipilih oleh Allah, ditakdir oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di mana umat Nabi Muhammad itu cirinya sudah diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, saking bagusnya Nabi Musa diberi kitab, namanya kitab apa? Taurat kan? Ketika diberi Taurat, di dalam Taurat itu ternyata ada informasi ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang bagus, yang hebat. Sampai kemudian Nabi Musa itu saat itu mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad saja. Iya. Ij'alni min ummati Muhammad ya Rabb, jadikan aku umat Nabi Muhammad ya Rabb. Apa jawaban Allah? Allah kemudian menjawab, sorry sa, kan Musa kan, sorry sa. Ini jawabannya ada di surah 7 Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Monggo, silakan. Surah 7 ayat 144. Ayat 144. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpeganglah teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wahai Musa, situ tidak usah minta-minta supaya jadi umat Nabi Muhammad. Toh engkau sudah kupilih jadi orang terbaik di zamanmu, di masamu. Engkau sudah kuberi Taurat, engkau sudah beri keistimewaan, saya ajak bicara. Terima saja anugerah itu dan jadilah orang bersyukur. Tuh. Konon Nabi Musa kemudian bikin status kecewa. Enggak itu. Nabi Musa enggak dikabul jadi umat Muhammad. Enggak dikabul. Lah kita enggak pernah doa, enggak pernah minta, lahir cenger sudah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Betul enggak? Iya kan? Kita umumnya muslim, apa kan? Karena orang tua kita muslim toh, Pak. Kita ini muslim umumnya karena kita dilahirkan dari orang tua yang muslim, ditakdir Allah akhirnya jadi muslim. Pak Soleh, kalau diberi kesempatan hidup yang kedua kali, pengen punya bapak siapa? Ya. Pengen punya orang tua siapa? Siapa? Prabowo. Masa Prabowo? Ya orang tua kita sekarang aja, alhamdulillah udah jelas terbukti. Kalau orang yang lain belum tentu. Artinya apa? Disyukuri saja siapapun orang tua kita. Yang pasti kita sudah diberi anugerah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut karunia yang besar. Dan Al-Quran juga mengatakan umat Nabi Muhammad itu, kita semua ini disebutnya sebagai apa? Umat terbaik dibandingkan umat yang lain. Kita lihat surah 3 ayat 110. Surahnya nomor 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu 10, monggo. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruh, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Engkau wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat Islam adalah umat yang terbaik.
Itu awal ayat loh. Yang dilahirkan untuk manusia. Kita semua ini umat terbaik. Meskipun mungkin ya kalau sekarang bukan tinggal di negara yang maju, tapi kita dianugerahi sebagai umat Muhammad itu umat terbaik. Alhamdulillah. Gitu loh. Maka pesan Allah tadi apa? Bergembiralah, berbahagialah, syukurlah dengan anugerah nikmat seperti itu. Gitu. Apa kira-kira kalau kita bandingkan dengan umat yang lain, apa kelebihan kehebatan umat Nabi Muhammad ini? Kita semua Bapak Ibu dengan umat yang lain. Contoh misalnya, dibandingkan dengan umat siapa? Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan diutus oleh Allah kepada suatu umat di mana umatnya mayoritas itu durhaka, bandel semua, yang beriman sedikit itu berapa? Yang cuma ikut kapal itu loh, itu yang beriman tuh. Kan waktu itu diazab banjir tuh, yang selamat kan yang beriman naik kapal tuh, kapal Nabi Nuh itu. Kapal Nabi Nuh ya saya kira kecil saat itu kan belum punya alat. Itu saja itu. Maka Nabi Nuh sampai berdoa, wala tajizi zalimina illa tabara. Coba lihat doa Nabi Nuh itu, Bu. Surah nomor 71 ayat yang ke-30. Ayat 28 ya. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajizi zalimina illa tabara. Ayat 28, Bu. Ayat terakhir. Surah 71 ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Nabi Nuh doain kaumnya yang zalim, Bu, supaya apa? Dihancurkan. Berikan orang zalim itu kehancuran. Sekarang saya tanya, Bu, doanya Nabi Nuh ini dikabulkan nggak, Bu, oleh Allah? Minta supaya kaumnya yang durhaka, yang zalim itu dihancurkan, dikabulkan nggak? Dikabulkan. Jangankan kaumnya, bahkan anaknya sendiri ikut dihancurkan, dibinasakan dengan tenggelam banjir. Ya kan? Termasuk siapa? Istrinya. Istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh. Ya kan? Ikut dihancurkan, dibinasakan. Ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah nggak berdoa seperti Nabi Nuh supaya dihancurkan? Pernah, Bu. Dalam perang Uhud, selesai perang Uhud, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, binasakan kaum yang dolim ini, durhaka ini, karena mereka diajak berbuat baik, bukannya malah terima kasih, tapi malah memerangi kami, membunuh kami. Kan kalah kan dalam perang Uhud itu, orang Islam banyak yang meninggal. Apa yang terjadi kemudian? Oleh Allah nggak dikabulkan, Bu, doa Nabi Muhammad itu, malah. Kata Allah jawabannya gini, surah nomor 3 ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surah 3 Ali Imran ayat 128. 128. Itu jawaban Allah atas doa Nabi Muhammad agar menghancurkan satu kaum yang durhaka. Surah 3 ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman. Iya, alhamdulillah ya, Bu.
Sari Tilawah TVRI gini kan. Dulu waktu masih remaja. Iya, Bu. TVRI. Betul. Alhamdulillah. Iya, betul. Alhamdulillah gitu. Sehat ya, Bu ya. Itu penting. Itu bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad. Mereka mau tak azab atau mereka tak ampuni itu urusan aku. Maka akhirnya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad. Tanyaannya, kenapa terhadap umat Nabi Nuh kok dikabulkan yang durhaka langsung dibinasakan semua, Bu? Kira-kira hikmahnya apa ini? Hikmahnya ada di surah 29 ayatnya yang ke-14. Ya, ini jawabannya di sini, Bu. Surah 29 surah Al-Ankabut ya, ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama." Ya. Iya, monggo. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Ya udah, monggo. Ayat 14, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini jawabannya, Bu. Maksudnya apa? Dakwah Nabi Nuh itu kepada kaumnya itu sudah mentok 1000 tahun. Kurang 50 toh. Berarti berapa tahun toh? Kenapa Pak Pohan? Kok ayatnya nggak nyebut langsung 950 tahun? Kok disebutnya 1000 tahun kurang 50? Satu, betul sekali Pak Pohan. Yang kedua apa Pak? Kenapa Allah kok kemudian menyebutnya dakwah Nabi Nuh? Mereka tinggal bersama kaumnya atau beliau tinggal di kaumnya 1000 tahun kurang 50. Kan bisa aja disebutnya kan selama 950 tahun gitu kan Ibu ya? Jawabannya betul, untuk mengesankan dakwahnya sudah terlalu lama, Bu. Maka itu kemungkinan berubahnya, potensi dapat hidayahnya ndak ada wis. Kalau ndak ada wis matiin wae, gitu loh. Betul ya, Bu? Yang kedua nih Pak Fuad, ini kemukjizatan Al-Qur'an. Disebutnya 1000 itu kalau ngitungnya pakai kalender Hijriah. Kalender Hijriah loh, Komariah ini. Maka itu sudah 1000 tahun. Tapi kalau pakai kalender Komariah 950 tahun. Kan ada selisih kan? Kira-kira begitu. Itu salah satunya Al-Quran itu mengakomodir dua model kalender, dua model penanggalan. Baik yang karena peredaran matahari disebut kalender Syamsi ya, Januari sampai Desember, maupun kalender berdasarkan peredaran matahari bulan namanya Qamariyah, Muharram sampai Dzulhijjah. Maka hikmahnya itu, maka ya udah nggak ada kemungkinan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW kita semuanya ini, Rasulullah menyatakan apa? Rata-rata usianya berapa? Sittina sana, 50 tahun. Rata-rata usia 50 tahun. Kok 50? 60. Siti itu 60 tahun. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Maka potensi berubahnya antar generasi itu besar. Bapak ibunya kafir, anaknya soleh bisa. Maka kalau kemudian dihabisi bapak ibunya nanti nggak punya keturunan, nggak bisa kan? Maka apa? Ya udah nggak apa-apa lah. Itu yang kemudian sikap ini yang kemudian diambil oleh Rasulullah ketika dalam peristiwa Taif. Habib pernah dengar cerita Nabi dakwah di Taif? Nabi dakwah di Taif kurang lebih 10 hari, Bu. Yang terjadi apa? Kemudian dilempari batu sampai Nabi berdarah, sembunyi di kebun, dikejar-kejar anak kecil, sampai kemudian malaikat yang menjaga 2 bukit dekat Taif, Jabalain itu, melihat situasi itu datangi Nabi. Wahai Nabi, izinkan saya membinasakan kaum ini. Kalau bukan Nabi kan langsung bikin status yes. Oh itu, ya bagus.
habisin aja gitu. Bukan nabi itu. Nabi apa? Enggak. Jangan, biarkan saja mereka. Kalau mereka tidak mau, siapa tahu nanti keturunannya mau. Mereka hanya kaum yang tidak paham saja, apa-apa. Itu. Maka kemudian ya dalam sejarah itu banyak orang-orang yang tadinya zalim, tadinya kafir, tadinya musuh Nabi jadi sahabat Nabi. Nomor satu siapa? Umar bin Khattab. Kayak apa Umar itu? Bengisnya itu, megang pedang, langsung membunuh Nabi Muhammad kan? Ketemu orang mau kemana? Nyari Muhammad, mengganggu agama kita itu, bikin ribut terjadi masyarakat, mau saya bunuh itu. Kata orang itu, nyari Muhammad, adikmu aja udah ikut. Adikmu aja sudah ikut. Umar kaget, ternyata belum tahu dia. Langsung balik, nggak jadi ke rumah Nabi Muhammad atau nggak jadi tempat persembuhan Nabi Muhammad, malah ke rumah adiknya. Ternyata betul dikunci rumahnya, ketok. Adiknya ngintip, sopo? Umar. Wah, langsung Umar yang ngadepin adiknya kan, iparnya saat itu yang sebenarnya itu udah masuk Islam juga, udah masuk sahabat itu ngumpet, takut. Jangankan orang, setan aja takut sama Umar itu gitu, ya kan? Kalau udah setan aja takut sama Umar itu. Langsung tendang pintu, cak gitu. Langsung terus kemudian Umar marah itu. Adiknya sambil megang ayat Quran kan yang ditulis di lembaran itu. Kamu sudah masuk Islam? Iya, ada kenapa? Langsung pukul, jebret. Adiknya perempuan jatuh berdarah gitu. Umar langsung sadar gitu. Wah, perempuannya itu. Akhirnya sadar, Bu. Tapi terus kemudian apa? Karena sadar itu dia lihat adiknya berdarah-darah, ya. Terus kemudian, kamu megang apa itu? Ini ayat Quran. Boleh saya lihat? Enggak. Kamu najis karena masih musyrik. Terus gimana sih? Kalau mau kamu mandi dulu. Setelah mandi, bersih-bersih, terus dikasih, ya ini Qurannya. Terus baca, Bu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Terus sampai berapa ayat? Umar langsung kemudian tadi gagah berdiri, langsung tertunduk, langsung masuk Islam. Langsung apa? Sadar itu. Belum masuk Islam sih, cuma bilang itu, antarkan saya ke Nabi Muhammad, saya ingin bersyahadat. Wah, langsung. Saat itu akhirnya apa? Nabi sedang berkumpul, Bu. Tapi ini di Mekah kan, masih rahasia kan? Masih rahasia, Bu, saat itu. Karena takut ketahui orang musyrik ya. Langsung kemudian Nabi Umar ketok itu, dorong itu. Yang ngintip Sayyidina Hamzah, paman Nabi itu. Siapa yang datang? Umar datang. Wah, mereka ketakutan juga nih. Umar datang. Takut kan, Bu? Akhirnya apa? Kata Nabi itu, udah tenang. Ini pasti akan ada berita baik. Akhirnya betul buka, betul. Ternyata Nabi Umar sudah menyatakan keislamannya. Nah, saat itulah umat Islam itu baru berani, Bu. Karena apa? Saat orang pertama kali yang mendeklarasikan diri terang-terang Islam itu Umar. Saya Umar bin Ibnul Khattab, sekarang saya sudah mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti agama Nabi Muhammad. Yang berani melawan saya maju, nggak ada yang berani. Ngetop banget, Umar itu keren banget, Masya Allah. Ada dulu kan membunuh Nabi toh, tapi dapat hidayah. Akhirnya masuk Islam. Jadi keempat umumnya kayak gitu. Sampai ada cerita namanya Umar itu, Masya Allah. Sayyidina Ali itu kan ya sama-sama sahabat Nabi. Beliau itu penasaran, Bu. Pengen melihat bagaimana Umar ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Ketika sudah wafat dulu, penasaran itu. Oh ya Allah, kabulkan doa saya pengen sekali melihat Umar bagaimana melihat malaikat atau menghadapi pertanyaan malaikat. Orang kok kadang kayak gitu, sampai setan pun takut itu. Gimana coba kalau menghadapi malaikat kubur gitu. Dikabulkan. Pas sesi pertanyaan itu ternyata apa? Sayyidina Ali diperlihatkan bagaimana Umar ditanya oleh malaikat. Dalam bayangan Ali, mesti Umar takut kan sama malaikat gitu kan. Tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wah, itu aja langsung, nggak ada babi bubu, nggak ada misalnya salam dulu pembukaan, nggak ada gitu. Emang Pak Soleh membuka kuliah gitu.
Nggak ada pembukaan-bukaan, langsung manrob buka, sambil dimarahi gitu Bu. Malaikat bentak, diganti dibentak oleh Umar. Kamu nanya-nanya, emang situ tahu siapa saya? Wadik, marahin Bu itu. Nah malaikat kan kaget, malaikat tuh nggak terlatih debat, kaget dia itu. Kok malah nanya gitu. Emang situ siapa? Saya ini adalah sahabatnya kekasihnya Allah. Wow, sahabatnya kekasihnya Allah, sahabat Muhammad kan gitu. Muhammad malaikatnya kedua itu langsung ngacir Bu, pergi menghadap Allah. Ya Allah, ini baru ada ketemu orang. Siapa dia? Ini saya tanya malah mengakunya sebagai sahabatnya kekasih Allah. Dia nggak malah jawab, malah bentak kami semua gitu. Siapa gitu? Orang yang itu? Umar. Kata Allah apa? Si itu tahu Umar, malah ditanya. gitu. Lah Umar kan sudah mubasyaratul jannah toh, sudah langsung masuk surga. Kamu yang salah sendiri. Tahu Umar kok malah ditanya-tanya. Oh udah, Rasulullah itu sudah mengabarkan ada 10 sahabat yang langsung akan masuk surga. Salah satunya siapa? Umar, nggak ada hisabnya itu. Maka malaikatnya malah kamu tahu Umar, malah nanya-nanya gitu. Kenapa? Nyebut nama sahabat Muhammad. Maka bapak-bapak nanti ya, kalau ketemu malaikat kubur bilang aja, saya temannya Pak Soleh. Iya, saya temannya Pak Soleh. Pasti tambah dipukul. Ada. Dan banyak sekali bapak umat Nabi Muhammad itu bapak ibunya kacau, dolim, bahkan musuh Nabi, tapi keturunannya. Ya itulah mengapa tidak ada pengadaban total untuk umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi top banget. Maka kita jadi umatnya alhamdulillah. Contoh siapa lagi? Ibu pernah dengar nama Khalid bin Walid, panglima perang yang mengalahkan Rasulullah dan kaum muslim di perang Uhud tahun 3 Hijri? Ya, Hamzah meninggal. Itu kemudian masuk Islam dan menjadi panglima Islam sampai digelari pedangnya Allah, Saifullah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Dan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mati syahid dalam peperangan. Nggak dikabulkan Bu. Dia meninggalnya di tempat tidur. Iya, karena pengen mati di medan perang, ternyata nggak dikabulkan dia, matinya di tempat tidur. Ada lagi namanya, pernah dengar namanya Abu Sufyan? Itu yang menjadi penyebab perang Badar. Musuh Nabi berat itu. Musuh yang berat itu kan Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah. Satu lagi namanya Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ini dapat hidayah Bu, masuk Islam. Dia punya putra 2, satu namanya Muawiyah, masuk Islam juga. Yang menjadi sekretaris Nabi, malah menjadi pendiri Daulah Bani Umayyah 90 tahun, yang ibu kotanya Damaskus, Suriah. Yang kedua putrinya siapa? Romlah binti Abu Sufyan, dinikahi oleh Rasulullah kemudian. Gelarnya Ummu Habibah. Bayangkan orang yang pernah musuhin Nabi. Istrinya Abu Sufyan siapa Bu? Hindun binti Utbah. Itu yang bunuh Hamzah tadi Bu, yang hatinya diambil dimakan mentah-mentah sama dia. Dia masuk Islam kemudian. Kata Rasulullah kaget juga lihat Hindun masuk Islam. Duh, arah iki masuk Islam ya. Kira-kira gitulah. Kira-kira. Se-Islam orang ini gitu. Kata Rasulullah, sudah kalau kamu masuk Islam urusanmu sama Allah, tapi tolong ya, selama saya ada di sini kamu jangan lihat wajah kamu. Sakitnya di sini Bu, Nabi. Iya sini. Jadi artinya Pak, itulah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bandingkan Nabi Nuh. Dibandingkan umat Nabi Musa, apa maneh? Nabi Musa Bani Israel itu Bu, Bani Israel itu kalau berbuat baik ya diberi pahala seperti kebaikannya. Kalau berbuat jahat, siapa yang tahu? Kalau umat Nabi Musa Bani Israel kalau berbuat dosa besar, dia pengen tobat, cara tobatnya gimana Bu? Cara tobat orang Bani Israel dari perbuatan dosa besar, contohnya dosa syirik, cara tobatnya gimana? Tuh, 2, 3, pas, nggak tahu. Kalau tahu tak kasih sepeda. Cara tobatnya bunuh diri Bu, wajib untuk bunuh. Kita lihat ayatnya, surah nomor 2 ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum
Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Surah 2 ayat 54. Ya, monggo Bu. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-54. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Mereka harus bunuh diri. Kalau umat Nabi Muhammad malah tidak boleh, bunuh diri malah haram, betul kan? Dosa, namanya putus asa, tidak boleh. Terus tobatnya gimana? Ya udah tobat saja, mohon ampun, henti dari perbuatan dosanya, terus ganti perbuatan baik, udah selesai. Namanya itu sudah taubatan nasuh, selesai. Kenapa kok bisa begitu? Ini karena keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka kita jadi umatnya itu karunia yang besar. Alhamdulillah. Bani Israel kalau berbuat dosa kecil, gimana cara tobatnya, Bu? Kesalahannya, dosa mereka ini di hadis Bukhari ini, kalau ini buat di ayat nih. Mereka tulis, terus kemudian ditempel di pintu rumahnya, Bu. Jadi orang sekomplek tahu semua. Dosa apa yang dikerjakan? Oh gitu ya, oh gitu ya. Maka sekarang jadi ritual, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya ritual orang Yahudi itu, yaitu apa? Tembok ratapan. Mereka meratap dengan dosa-dosanya, itu dosanya ditulis di kertas, Bu. Meratap, tempel di tembok itu. Itu dari dulu memang begitu. Ketentuannya dari Allah seperti itu. Dalam Taurat itu. Cuma sayangnya kan mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad kan. Kalau masuk Islam selesai urusan, nggak gitu-gitu. Dulunya begitu, tapi mereka kan tidak mau ikut. Maka beruntung kita jadi umat Nabi. Alhamdulillah. Coba lihat ayatnya. Surahnya yang ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal 8 ayat yang ke-33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon. Allah tidak akan mengadab mereka manusia itu selama engkau wahai Nabi ada di antara mereka, selama engkau wahai Nabi ada di dalam hati mereka itu, maka tidak diadab, apalagi masih mohon ampunan. Nah, itulah kenapa Allah tadi menyuruh di awal Bapak Ibu ya, di ayat yang utama tadi untuk bergembira karena kita ditakdir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuh, keistimewaannya itu banyak sekali. Termasuk dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya lebih apa? Amal kebaikannya sekecil apapun diberi balasan oleh Allah. Nah, kita lihat ayatnya ya, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Barang siapa yang meminjami kepada Allah, loh, kok Allah pinjam-pinjam kayak pinjol? Ya kan? Kenapa Allah pakai redaksi meminjami kepada Allah? Ini untuk mensifati amalan sosial kita berinfak itu di sisi Allah itu istimewa sekali. Seakan-akan kalau kita berinfak itu
berarti sedang memberi pinjaman kepada Allah seakan-akan. Allah pun sampai menurunkan statusnya Tuhan yang Maha Kuasa menjadi seperti manusia yang butuh sesuatu. Padahal kan Allah nggak butuh sesuatu. Allah itu nggak butuh apapun dari makhluknya, termasuk nggak butuh dari manusia, termasuk nggak butuh imannya, ibadahnya, ketaatannya, nggak butuh. Tapi di sini Allah seakan butuh untuk menunjukkan apa? Amal seperti itu hebat sekali di sisi Allah itu. Yang kedua, untuk mendorong supaya manusia mau melakukan itu. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan manusia itu tahu persis manusia itu tabiatnya PELIT, pelit. Maka untuk jadi orang pelit tidak perlu belajar, udah otomatis. Betul nggak Bu? Iya. Tidak ada pengajian judulnya apa. Hari ini judul kita adalah kiat-kiat menjadi orang pelit. Nggak ada gitu. Tidak usah kalau kiat-kiat, mesti otomatis bisa. Tapi untuk jadi orang pelit perlu perjuangan, perlu ikhtiar, perlu dorongan, perlu motivasi. Salah satunya apa? Untuk umat Nabi Muhammad, satu kebaikan diberi balasan minimal berapa? 10 kali lipat. Kita lihat surah yang ke-6 ayat 160. Surah 6 Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. 10 kali lipat itu kalau persentase berarti berapa persen? 10 kali lipat itu kalau di persentase berarti berapa persen? 1000%. 10 kali lipat berarti 1000%. Betul Pak Puan? 1000%. Bu Zura kalau insya Allah nabung atau punya deposito atau apa di bank gitu, itu biasanya janjinya berapa persen? Biasanya mereka biasanya menjanjikan berapa persen mereka bank-bank ini atau instrumen 1 tahun berapa persen biasanya? Berapa? 5-6% setahun kan? 5-6%. Ada yang mungkin 8% paling tinggi lah. Lah Allah itu 1000%. Bayangkan tuh. Dan itu mesti. Maka Allah bilang di ayat itu kan, apakah ada yang lebih pasti memenuhi janji daripada Allah? Tidak ada. Kalau manusia kan ya ingin memenuhi janjinya tapi belum tentu mampu. Waktu kampanye pengen A, B, C, D, ya bisa aja. Mungkin dia nggak akan ingkar sih, pengen memenuhi tapi kan keterbatasan kemampuan. Kalau Allah mesti mampu. Maka yakin. Untuk siapa ini? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tadi Allah di ayat pesan, bergembiralah kamu diberi karunia menjadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Itu loh Bu. Janji ya Bu, tidak boleh sedih ya. Harus senang, harus gembira. Ulang. Insya Allah jadi umat Nabi itu enak sekali. Di dunia bahagia, nanti di akhirat masuk surga. Loh iya. Itu karena apa? Kebahagiaan yang dimaksud di Al-Quran itu biasanya memang yang dimaksudkan itu untuk orang-orang yang beriman, dan itu yang sebenarnya di akhirat. Kalau di dunia itu disebut senang, kalau bahagia belum tentu. Dalam arti apa? Bahagia itu di dunia itu mesti ada hal yang menjadikan kita ya gimana ya kurang. Sekarang saya contoh, manusia paling bahagia di dunia ini kan Rasulullah. Maka kita disuruh mencontoh lah. Rasulullah itu uswatun. Kehidupannya senang terus enggak Bu? Enggak. Bahagia pasti, senang terus enggak. Artinya apa? Kalau bahagia di dunia ini mesti ada celah-celahnya. Ya kita tetap diuji, ada sakitnya, ya toh? Ujian Bu ya macam-macam. Kelihatannya semuanya oke-oke saja, suami istri oke, diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan orang tuanya, diuji dengan mertuanya, besannya. Oh namanya hidup dunia mesti macam-macam. Ada yang diuji dengan temennya, termasuk teman semasjidnya. Dia diujian juga gitu. Tapi kalau di akhirat nggak ada tuh semuanya.
Itulah maka di surah 10, surah Yunus ayatnya yang ke-108 itu Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Surah 10 ayat 108. Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Oke, yang mendapat petunjuk akhirnya apa? Ya mendapat petunjuk, mendapat kebahagiaan. Kalau kebahagiaan nanti akan seperti apa? Lanjut Mbak, coba surah 11-nya itu, surah 11-nya. Surah 11-nya ayat 108-nya. 108 ayat 108. Surah 11 itu surah 10 tadi. Surah 11-nya. Itu ayatnya 108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti. 108. Surah 11. Surah 11 ayat 108. Surah namanya surah Hud. Yang terus pelan-pelan nggak apa-apa. Nanti kita terus ngopi kok. Senang aja. Ayat 108. Nah itu jadi 108. Dan apapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Apapun yang bahagia, kelak di akhirat semuanya masuk surga. Di sini ada kalimat selama ada langit dan bumi, berarti surganya di dunia juga? Enggak. Maksudnya itu langit bumi di akhirat. Karena kalau sudah kiamat itu terjadi penggantian bumi dan langit. Diganti buminya. Ini ada di surah 14, namanya surah Ibrahim, ayatnya yang ke-48. Allah berfirman, yauma tubaddarul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. 48. Iya, Pak. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Pada hari kiamat, maksudnya saat kiamat, hari di sini saat Pak ya. Bumi diganti bumi yang lain, langit diganti langit yang langit. Karena kalau menurut ayat kan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, ya toh. Ketika langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, berarti langitnya diganti. Demikian juga planet bumi diganti dengan bumi yang lain. Itulah namanya kiamat. Nah, mahsyar tadi itu sudah bumi baru, bumi padang mahsyar. Bukan bumi yang sekarang ini, karena yang kita tempati semuanya kan hancur. Nah, itu. Nah, orang yang bahagia itu siapa? Yang mereka kelak di akhirat masuk ke dalam surga. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Sudah jadi orang yang diberi anugerah Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada di antara umat Nabi Muhammad belum masuk surga, Nabi itu nggak mau masuk surga, Bu. Nabi nggak mau surga. Padahal diberi kesempatan nomor 1 dulu. Nggak mau Nabi masuk surga sebelum memastikan semua umatnya masuk. Maka meskipun model potongannya kayak gini-gini ini ya, itu nanti itu diperjuangkan Rasulullah di hadapan Allah itu. Ceritanya kan panjang itu di hadis Bukhari, hadis Muslim sahih itu. Di mahsyar itu kemudian ketika semua semua umat Nabi Muhammad sudah masuk surga, Nabi itu masih belum lega, belum sepenuhnya lega. Terus Allah bilang sama Jibril, labbaika ya Allah, itu tanya Nabi Muhammad. Allah bukan nggak tahu, apa tahu kan itu. Kenapa itu? Langsung ditanya. Terus kemudian apa? Saat ditanya itu, kenapa wahai Nabi kok Anda belum lega? Wong umatmu sudah semua masuk surga.
Nabi bilang apa? Saya merasa masih ada umatku yang belum masuk surga. Saking terikat hatinya itu loh dengan umatnya itu, belum masuk surga. Lah kan semua udah gak kelihatan di luar, gak ada, semua udah habis kok. Satu-satunya kemungkinan Pak, berarti ada umat Nabi yang nyasar transit ke neraka. Na'udzubillahi. Jibril langsung menghubungi koleganya, namanya Malik. Iya kan? Malik kan penjaga neraka. Japri. WA gitu loh. Japri. Salam bro, tolong dicek apakah umat Nabi Muhammad ada di nerakamu gitu. Oh siap, cek bro. Ya lewat monitor aja, nggak usah datang-datang nggak panas gitu kan. Oh iya ada. Buktinya ada apa? Kata hadis itu ada yang kemudian penghuni neraka itu nggak terbakar, utuh badannya itu, khusus di bagian-bagian sini. Kenapa? Di sini pernah disebut la ilaha, cuma memang pernah dosa besar maka masuk neraka dulu. Atas permohonan Rasulullah kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat, maka Allah kabulkan. Ya kamu saya izinkan ngasih syafaat. Akhirnya Pak Jibril bilang, tolong dikeluarin itu, keluarin semuanya Bu. Langsung dibawa ke sebuah, Nabi kan punya 2 telaga, namanya Kausar dan Haud. Langsung dibawa ke telaga Nabi, disiram air itu, langsung kemudian yang gosong tadi semuanya sembuh, langsung kemudian masuk surga. Itu yang kita sebut dengan istilah apa? Syafa'atul uzma, syafaat yang besar, yang agung. Siapa yang diberi izin ngasih syafaat? Nabi kita Muhammad. Maka kita sering menyebut wa ba'athu maqamam mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Asy-syafi'. Dia diizinkan untuk memberi syafaat. Maka kira meskipun ya gini-gini ya, ngaji yang ngantuk, dapat syafaat nanti kira-kira gitu. Tetap dapat syafaat karena umat Nabi. Maka Bapak Ibu jangan sering jelek-jelekin umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memperjuangkan. Maka meskipun umat Nabi Muhammad ada yang macam-macam, sholatnya belum bener, ya kadang-kadang bandel, gento, preman, jangan dijelek-jeleki. Karena boleh jadi dia diampuni nanti masuk surga. Nabi aja memperjuangkan loh. Kok kita sesama umat Nabi saling jelekin, saling mengatakan sesat, nggak cocok gitu. Bahwa ada beda pendapat itu enggak apa-apa, silakan aja. Misalnya apa yang nggak suka musik ya silakan, tapi jangan jelekin yang suka musik. Sebenarnya niatnya baik, caranya baik, nggak apa-apa. Yang suka tahlilan ya silakan, jangan dijelekin sesat kamu. Terus gitu-gitu ya umatnya Nabi Muhammad. Betul nggak Bu? Yang suka ulang tahun ya silakan. Tapi yang nggak suka ya nggak usah jelekin gitu loh Bu. Wong ini damai-damai saja. Itu perbedaan pendapat. Yang sering ribut itu kan perbedaan pendapatan. Nah itu ribut. Beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting tidak maksiat. Kalau cuma kemudian ulang tahun, terus kemudian traktir teman, bagus nggak itu Bu? Namanya kan sedekah. Makan-makan yuk kenapa? Ulang tahun, oh bagus itu, nggak apa-apa. Biasanya nggak mau ulang tahun itu emang agak pelit. Gitu. Maaf Pak, gitu ya. Lah iya. Gitu. Maka kita alhamdulillah, gitu ya. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama ya Bu ya, karunia itu apa? Umat Nabi Muhammad. Yang kedua, rahmat yang Allah suruh kita gembira itu apa? Al-Quran. Nah, kalau tadi pertanyaan yang utama di awal tadi, apakah kita sudah mendapatkan keduanya itu? Alhamdulillah, dua-duanya sudah. Karunia Allah berupa jadi umat Nabi Muhammad, yuk kita sudah terima. Al-Quran berupa kitab suci untuk petunjuk kita, sudah kita terima. Maka Al-Quran itu rumusnya apa? Rahmatul lil mu'minin. Jadi rahmat bagi orang mukmin. Coba lihat ayatnya, surah yang ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kita sudah beriman kepada Al-Quran sebagai firman Allah. Betul Bu? Sudah ya? Maka nanti kalau di akhirat, di alam kubur, pertanyaan malaikat, apa kitabmu? Jawabannya apa?
Jawabannya apa? Al-Quran. Udah gitu aja. Nggak usah khawatir nanti malaikat nanya berikutnya, enggak. Udah sampai itu aja pertanyaannya. Enggak ada pertanyaan lanjutan, bisa baca enggak? Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Yang penting kita beriman sudah. Udah. Malaikat enggak akan ngetes juga, coba baca Al-Fatihah. Enggak gitu. Tenang aja lah gitu, jangan usah khawatir gitu. Tapi kalau bisa lebih bagus, alhamdulillah. Maka belajar baca bagus. Itu. Ya. Kenapa? Ini kitab suci kita. Yang jangankan belajar sampai pinter, seneng saja itu sudah diberkahi oleh Allah. Saya ulangi, seneng saja itu sudah diberkahi oleh Allah. Surat nomor 6 ayat 155 Allah berfirman apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, Al-An'am ayat 155. Monggo. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami berikan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Berkah itu apa, Bu? Bedanya apa dengan berkat? Berkat itu habis acara cari plastik, masukin makanan, itu namanya berkat. Kalau berkah itu tambah kebaikan. Maka sering kita sampaikan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu tambah kebaikannya. Contoh misalnya kota suci itu bukan Mekah Madinah. Saya ulangi, kota suci di dunia ini bukan Mekah, tapi mana? Baitul Maqdis, Bu. Mekah Madinah itu menjadi kota suci setelah Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Setelah Allah turunkan Al-Quran, kota suci itu namanya Mekah Madinah. Maka disebutnya bahasa Arabnya Haramain. Al-Haramain itu artinya dua kota suci, Mekah dan kenapa? Karena Al-Quran. Maka raja-raja Saudi gelarnya Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci. Haramain ini sekarang menjadi nama kereta cepat Mekah Madinah, bukan Wus. Kalau Wus itu Jakarta, Bandung. Mekah Madinah Haramain, beda nama meskipun sama-sama made in China. Iya, sama-sama buatan Cina. Jangan dipikir Haramain namanya keren, Haramain itu buatan orang Arab. Enggak, itu buatan Cina juga itu. Saya ditanya pas umroh itu, ini yang bikin kan Cina ya Pak, ngantar kita umroh itu dapat pahala enggak ya? Ya. Nanti orang Cina yang bikin kereta cepat ngantar orang umroh ini masuk surga enggak? Gini ya, masuk enggak Bu? Enggak usah diurus itu. Itu urusannya Allah. Enggak usah diurus itu. Urusan surga, urusan neraka, urusannya Gusti Allah. Jadi seterah Allah nanti. Wong itu makhluknya juga. Mau di neraka ya silakan, mau enggak diterima ya silakan, urusannya Allah. Yang penting kita syukuri dapat fasilitas, alhamdulillah. Itu ya. Jibril, malaikat biasa. Begitu Allah pilih untuk nurunin Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu tambah baiknya. Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci itu dulu 4 bulan haram. Apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi begitu Allah pilih untuk nuzulul Quran, bulan paling suci itu apa? Ramadan. Dan orang yang paling bagus kata Nabi yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Maka meskipun kita nggak pinter-pinter, asal belajar terus, oleh Nabi sudah dikasih garansi kamu orang terbaik. Karena apa? Belajar. Ya tahu, malaikat tahu bahwa kita nggak bisa-bisa itu tahu. Belajar lama, udah ikut tahsin, udah ikut macam-macam, nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Nggak fase-fase, nggak apa-apa. Yang penting terus belajar. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah karena sudah niat belajar terus, husnul khotimah itu. Itu, maka nggak usah kecil hati. Udah ikut tahsin kok ya masih nggak fase-fase. Audu. Loh iya, namanya baca itu kan karena jangankan kita orang Arab aja udah fasih kok Bu. Kalau nggak belajar. Loh iya, orang Arab nih nggak belajar Quran, ya nggak fasih. Ibu pikir kalau misalnya
imam-imam yang sering di YouTube itu bisa gitu aja. Enggak, semuanya apa? Proses belajar. Yang lucunya negeri-negeri Arab sekarang seperti Uni Emirat, ya Qatar, itu nyari imamnya ke Indonesia malah. Maka tiap tahun kemarin ada permintaan sampai 200 imam minta supaya jadi imam di masjid-masjidnya orang Arab itu. Ya kenapa? Kita dinilai bacaannya sudah standar bagus. Kenapa enggak mereka ngambil orang Arab? Ya, macam-macam alasannya, Bu. Salah satunya apa? Orang Arab itu yang tangga-tangga mereka itu kadang-kadang ya agak ribet juga gitu. Belum lagi aliran pemahamannya beda. Indonesia ini gampang, manutan, gitu, nggak mau protesan, makanya bacaannya bagus, maka jadi pilihan. Di kampus kami itu permintaannya seperti itu, tiap tahun itu. Belum yang ke Amerika, ke Inggris minta imam dari Indonesia. Alhamdulillah. Jual MTQ itu sering dari kita, Bu. Karena bacaannya, karena apa? Ya latihan, ya belajar. Dan yang mau belajar itu oleh Nabi disebut sebagai sebaik-baik orang. Maka Bapak Ibu, pagi ini ya kuliah duha ini kita mengkaji Al-Quran ini waktu yang paling baik dari waktu-waktu yang lain. Sekarang ini kita disebut waktu kita paling barokah, paling banyak kebaikannya. Alhamdulillah. Bentuknya apa? Allah mencurahkan rahmatnya. Bukti Allah mencurahkan rahmatnya apa? Mesti kalau kita di majelis seperti ini, apalagi di masjid, hatinya tenang, jiwanya damai. Bukti tenangnya apa? Ngantukan. Alhamdulillah. Itu kalau ngaji ngantuk ya enggak apa-apa. Itu berarti bukti hatinya tenang, jiwanya damai. Itu. Semoga yang tidak nyandar pahalanya lebih besar. Yang nyandar ya enggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang pertanyaan pertama tadi ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Ya. Sebelum kita ke pertanyaan kedua. Ustaz, saya mau tanya. Iya, monggo Bu Zura. Ini sebetulnya masih keluarga sepupu saya. Iya. Ini ceritanya pernah saya ceritakan. Jadi sepupu saya sih Islam dan suaminya orang Jerman tapi udah mualaf. Jadi udah bertahun-tahun di sana, lalu dia koma udah hampir beberapa tahun gitu. Suaminya ya meninggal kan Ustaz. Tapi dari keluarga si suaminya ini tetap ingin dibakar gitu. Iya betul, kremasi ya Bu ya. Iya minta dikremasi, tapi saya istrinya itu nangis-nangis nggak mau dibakar. Tapi ya nggak bisa karena mereka mungkin ya kalah ya. Kalah betul. Lalu akhirnya tetap dibakar. Dia tanya sama saya, dia panggil kakak, gimana yang baiknya tolong tanya kalau kira-kira. Baik. Saya bilang, wah kalau dia memang sudah mualaf Islam ya mungkin walaupun dibakar ya nggak apa-apa mungkin ya nanti dikubur, abunya dikubur, benar nggak itu Ustaz? Oke, baik, makasih Bu. Iya, kasus seperti ini banyak ya Bu ya, banyak. Bahkan saya menemuin itu malah yang bersangkutan si mu'alafnya ini malah berwasiat supaya dibakar. Karena terkadang begini, sebagian saudara kita masuk Islam mu'alaf itu itu karena alasan pernikahan saja Bu. Terkadang memang tidak karena alasan penghayatan sehingga menghayati lebih lama. Ada kasus seperti itu, meskipun tidak sedikit juga yang karena alasan kebenaran begitu. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu bagaimana? Ya kalau seperti itu maka kita yang masih hidup sebagai muslim yang penting sudah menyampaikan niat kita, posisi kita. Posisi kita apa? Posisi kita dia sudah muslim, maka kami akan merawatnya sebagai muslim dengan 4 ketentuannya: dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Dan 4 itu. Ternyata mentok, nggak bisa karena keluarga merasa lebih berhak. Gitu kan Bu ya, dan kita kalah suara, maka ini ma'dzuratan ila rabbikum, kita sudah punya alasan di hadapan Tuhan. Alasan kita sudah selesai karena kita sudah ada niat dan sekali ikhtiarnya. Ternyata kok nggak bisa melaksanakan, ya sudah. Ini sama dengan kalau misalnya ada kasus juga ini Bu, ini orang Semarang
tugas di Papua meninggal Bu. Oleh orang Papua akhirnya dikremasi juga. Itu kan keluarga Semarangnya nggak tahu menau, tahu-tahu sudah dikabarin aja. Terus gimana ya sudah, itu ya sudah bagian dari takdirnya lah kira-kira gitu. Nah, nasib yang meninggal itu sendiri bagaimana itu? Jadi orang Muslim kok dikremasi? Ya kalau nasibnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kitanya sebagai seorang Muslim yang penting sudah berusaha untuk melaksanakan fardu kifayah, karena merawat jenazah itu kan secara fikih namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang, segolongan orang. Ya, artinya di masyarakat Muslim setempat, kalau kemudian sudah berusaha merawatnya, tapi nggak bisa, berarti gugur fardu kifayahnya. Kalau bisa, ya berarti sudah aman, tidak ada yang dosa. Nah, kira-kira pengertian seperti itu. Dan sekali lagi ini juga banyak ya Bu ya terjadi seperti itu. Pernah kami juga ketemu ini seorang ibu, ini non Muslim Bu, tapi dia tinggal di putrinya yang Muslim. Oleh putrinya malah dilayani, kamu gereja diantar, kamarnya disiapin, pingin dibelikan salib ya dibelikan, termasuk kalau pas Natalan minta diberikan apa pohon Natal dibelikan. Padahal dia tinggal di rumahnya itu. Tapi si anak ini yang muslimah ini itu kemudian selalu mendoakannya supaya mamanya mendapat hidayah. Terus begitu. Nah, sakit lama Bu. Akhirnya dirawat oleh putrinya ini. Sering juga sudah teman-teman gerejanya datang mengunjungi. Sudah berganti. Tidak lama itu meninggal ibu ini. Telah meninggal ternyata apa? Kemudian dikuburkan secara Muslim. Orang-orangnya pada kaget, bukankah dia non Muslim? Gitu kan. Anaknya bilang, mamaku sebelum meninggal, saya kebetulan dari saksinya Bu, itu emang dikirimin gitu. Pak, alhamdulillah Pak, ibu saya tadi malam itu tiba-tiba minta diantar ke kamar tidur, kamar mandi. Untuk apa? Untuk wudhu. Dia pengen sholat. Akhirnya diantar, wudhu, sholat gitu Bu. Ya udah, nggak lama setelah itu meninggal Bu. Gitu. Karena memang dulunya memang orang tuanya Muslim juga, dia itu menjadi murtad itu karena ikut suaminya gitu loh. Itu ceritanya gitu ya. Singkat cerita akhirnya kalau putranya itu menguburkan secara Muslim, memang dia sudah kembali kepada Islam. Itu maka alhamdulillah Bu, berarti doa ibu dikabulkan Allah, mendapat hidayah kembali. Meskipun nggak sempat diumumkan ya di IG kan, ya, itu atau karena apa nggak sahada di Nurul Hidayah toh, gitu. Tapi yang jelas ada saksinya putrinya sendiri. Nah, itu dosa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hidayah ini mahal ya Bu ya, hidayah mahal sekali dan kita sudah diberi seperti itu. Alhamdulillah. Semoga kita bisa tetap istiqomah sampai nanti Allah manggil kita istiqomah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.